Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Nugroho dengan NIM 20501244006 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Di sini saya akan mendemokan alat penelitian saya yang berupa prototipe alat deteksi dini potensi angin puting beliung berbasis IoT. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana alat ini dapat bekerja untuk membaca potensi angin puting beliung. Jadi alat ini dapat bekerja dengan cara membaca tanda atau ciri-ciri kondisi alam yang dapat kita rasakan sebelum terjadinya bencana alam angin puting beliung. Nah, tanda-tanda tersebut ada dua. Yang pertama yaitu kondisi kecepatan angin berada di atas kecepatan angin normal, di mana kecepatan angin normal itu berkisar di antara lebih dari sama dengan 61 km per jam. Nah, sedangkan tanda yang kedua yaitu lonjakan atau kenaikan suhu yang secara signifikan pada suatu wilayah. Nah, jadi apabila wilayah tersebut yang normalnya suhu di sekitaran situ yaitu misal 28 derajat Celcius, namun pada suatu ketika terjadi kondisi kelonjakan suhu yaitu lebih dari 4,5 derajat Celcius, berarti sekitar misal 33 derajat Celcius. Nah, di situ apabila dua kondisi terpenuhi, maka daerah tersebut berpotensi terjadinya bencana alam angin puting beliung. Nah, berikutnya di depan saya ini adalah prototipe alat deteksi dini potensi angin puting beliung. Yang pertama kita ketahui dulu komponen-komponen yang digunakan. Yang pertama di sini ini adalah DHT22. DHT22 ini merupakan perangkat sensor yang berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan udara sekitar yang datanya ditampilkan secara simultan. Kemudian di sini adalah saklar utama. Seperti saklar pada umumnya berfungsi untuk mengontrol aliran listrik pada sistem elektronik. Nah, saklar ini memutuskan dan menghubungkan aliran listrik yang ada di alat ini. Berikutnya di sini ada OLED 0,96 inch I2C. Jadi OLED ini berfungsi untuk menampilkan informasi berupa suhu, kelembapan udara, kecepatan angin, dan status kondisi angin yang telah didapatkan dari pengoperasian prototipe alat deteksi dini potensi angin puting beliung ini. Berikutnya di sini ada lampu indikator. Nah, jadi lampu indikator ini fungsinya sebagai tanda bahwa alat ini sudah aktif dan sudah terhubung ke IoT. Nah, jika alat ini sudah aktif dan terhubung ke IoT, maka lampu ini akan menyala. Nah, berikutnya di sini ini adalah kapven. Nah, kapven itu merupakan bagian dari prototipe alat deteksi potensi angin puting beliung ini yang berfungsi untuk menangkap angin. Nah, jadi apabila ini tertiup angin, maka kapven akan bergerak dan mengikuti arah kecepatan angin. Berikutnya, ini merupakan lubang untuk buzzer. Di dalam sini ada buzzer. Dan buzzer ini berfungsi sebagai alarm atau pemberi peringatan bahaya. Jadi buzzer ini akan memiliki dua jenis suara. Suara yang pertama akan menyala, alarm yang pertama akan menyala apabila kondisi angin berada pada kondisi bahaya. Jadi apabila kondisi angin berada di atas batas kecepatan normal. Dan kemudian kondisi yang kedua akan menyebabkan alarm 2 berbunyi. Nah, jadi alarm 2 ini akan berbunyi ketika alat ini membaca akan adanya potensi bencana alam angin puting beliung. Nah, berdasarkan tadi, kecepatan angin berada di atas batas kecepatan normal dan kenaikan atau lonjakan suhu yang signifikan. Nah, berikutnya yang di bawah ini adalah port power DC. Jadi port power DC ini berfungsi sebagai penghubung aliran listrik dari adapter atau bisa juga pakai power supply ke perangkat elektronik. Nah, komponen yang berikutnya yaitu di sini ada optocoupler. Jadi optocoupler ini berfungsi untuk mengukur kecepatan angin dengan cara membaca putaran dari encoder disk. Nah, encoder disk ini fungsinya untuk menghubungkan kapven dengan optocoupler ini. Nah, jadi ketika kapven ini berputar, encoder disk akan ikut berputar dan optocoupler akan membaca putaran encoder disk untuk mendapatkan data kecepatan angin dengan skala km per jam. Nah, selanjutnya
di sini ada blok elektronik. Blok elektronik ini berupa PCB yang berisikan, di sini ada Node MCU ESP8266 yang berfungsi sebagai microcontroller sekaligus modul WiFi. Nah, di sini ada soket power, di sini ada soket untuk layar OLED, di sini soket DHT22, sensor DHT22. Berikutnya ini ada soket untuk sensor optocoupler, ini soket untuk buzzer, dan soket untuk LED atau lampu indikator. Berikut ini merupakan pemrograman yang digunakan pada prototipe alat deteksi dini potensi angin puting beliung berbasis IoT. Baik, berikutnya yaitu pengoperasian alat. Nah, jadi pertama-tama kita hubungkan terlebih dahulu port power DC dengan sumber aliran listrik. Nah, setelah itu berikutnya yaitu kita tekan tombol saklar utama. Setelah tombol saklar utama ditekan, maka alat akan aktif dan sudah terhubung ke WiFi atau jaringan internet yang telah dimasukkan melalui pemrograman. Di sini bisa kita lihat lampu indikator sudah menyala dan OLED juga menyala. Nah, untuk OLED, beberapa informasi yang ditampilkan di OLED yaitu yang pertama di sini ada suhu. Nah, bawahnya ada kelembapan, angin, dan status angin. Nah, berikutnya kita akan coba menghubungkan alat ini dengan perangkat IoT. Di sini kita menggunakan Blink IoT. Nah, kita buka dulu Blink IoT-nya. Setelah itu kita klik login, masukkan email. Setelah itu masukkan password. Setelah sudah, klik enter. Nah, maka kita akan tampil di menu utama atau menu awal dari Blink IoT. Di sini terdapat titik hijau yaitu menandakan alat ini aktif atau online. Kita buka. Nah, terdapat beberapa menu yang ada pada tampilan Blink IoT ini. Yang pertama di sini ada angin bahaya. Yang kedua ada potensi angin puting beliung. Lalu ada kecepatan angin, ada suhu, perubahan suhu, dan suhu secara diagram. Nah, kita coba apakah alat ini benar terhubung dengan Blink IoT. Kita coba putar kafenya. Nah, data dari OLED menunjukkan kecepatan angin 33 dan di Blink IoT juga sama 33. Dan untuk suhunya di angka 30 dan perubahan suhunya masih belum terbaca atau masih belum ada perubahan suhu. Baik, berikutnya kita akan mencoba untuk melakukan pengujian terhadap status kecepatan angin sesuai dengan tabel di sini. Nah, jadi jika kita lihat di tabel, apabila kecepatan angin berada di angka kurang dari 1, maka status akan menunjukkan status tenang. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, untuk 0 dia akan mengeluarkan status tenang. Nah, untuk 0 tenang. Berikutnya saya akan mencoba untuk mendapatkan kecepatan angin di hembusan angin sejuk yaitu berkisar antara 30 sampai 39 km per jam. Nah, 30 hembusan angin sejuk. Nah, berarti statusnya sudah sesuai dengan tabel yang ada di sini. Pada percobaan kali ini, saya akan mencoba untuk mendapatkan status angin bahaya dan membunyikan buzzer atau alarm 1, pertanda angin bahaya, dengan cara mendapatkan kecepatan angin di atas 75 km per jam dengan status angin kencang sekali. Nah, saya akan mencoba untuk memutar kapten ini, mendapatkan kecepatan angin lebih dari 75 km per jam. Nah, di sini alarm 1 berbunyi dan
kecepatan angin berada di angka 85, sekarang 107 km per jam, dan LED angin bahaya menyala. Nah, seperti itu. Selanjutnya percobaan terakhir, yaitu percobaan apabila kondisi lingkungan sekitar berpotensi akan adanya bencana angin puting beliung, yaitu harus memenuhi dua kondisi. Yang pertama, kecepatan angin berada di atas batas kecepatan normal, dan juga suhu melonjak secara signifikan. Nah, di sini kan ada perubahan suhu, di sini masih 0 karena belum ada perubahan suhu yang meningkat. Suhu masih cukup stabil. Nah, untuk mendapatkan perubahan suhu yang signifikan, di sini saya akan mencoba menggunakan korek api. Di sini saya akan menyalakannya di dekat DHT22. Dan memutar angin agar berada di atas kecepatan batas angin normal. Nah, di sini alarm 2 berbunyi, tanda potensi angin puting beliung, karena suhunya berada di atas kecepatan normal dan perubahan suhu di atas 4 derajat Celcius. Saya matikan terlebih dahulu. Nah, baik, itulah tadi pendemoan alat deteksi dini potensi angin puting beliung. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.